Dan semuanya itu bukan salah saya, salahnya mama juga. Seandainya dia sedikit cerdas, tentu dia pasti sadar. Adik perempuannya itu langsung yang di kaki saya itu sampai kayak nyembah-nyembah gitu, Pras. Minta agar kakaknya dimaafkan. Disitulah hati saya tuh ngerasa kayak saya nggak bisa nih hidup kayak gini terus. Bari Wilia, Bari Wilia. Jika itu memang terbaik untuk dirimu, walau berat untuk berpisah denganmu, hapus sudah air matamu, aku mengerti. Ini bukan mau, ini bukan inginmu. OTW Wakil Wali Kota Palu saya. Gila ya. OTW Wakil Wali Kota, hanya gara-gara itu bisa jadi Wakil Wali Kota Palu loh. Masa sih gara-gara itu? Tidak sih. Enggak lah, kan banyak lagu yang lain. Tapi kan yang bikin. Tapi saya tahu Ungu dari lagu ini sih. Lagu itu? Dari lagu ini. Oh, jika itu memang Jika itu terbaik. memang terbaik. Itu aku SMP lah. Kamu kan tahun 75. Bos, kita kan satu angkatan, Bos. Bukan, aku 91, Dur. Aku masih Enggak, muda. Anda kalau saya masih SMA, saya waktu lagu ini saya SMA. Kalau Anda masih SMP, berarti Anda ngulang berarti. 3 kelas 2 kali. Ya kan? Harusnya sama ya. Harus sama kita. Bangsat. Ini kita belajar gitar itu lagunya. Oh iya betul. Kamu betul. bisa main gitar kan? Bisa. Tapi ya dasar-dasar doang. Dasar-dasar Ini doang. udah lama buka warung ini. Baru 4 bulan, alhamdulillah. Pasang harusnya biar laku kasih logo OKOC. Kalau yo. Harusnya ya. Biar jadi warkop pariwisata. Harusnya ya, kok nggak dipasang sih? Iya, harusnya. Ini nggak ada kepikiran loh, baru dari kamu loh dulu. Harusnya dipasang loh. Harusnya sih. Ini apa? Boleh pesan-pesan minum gak sih di sini? Boleh pesen mie kerupuk. Ini ada. Gorengannya bisa ini. Bisa. Tapi saya pesan kopi dong. Pesen apa? Ada kali. Ada dong. Apa? Mau kopi apa? Kopi susu. Kopi susu. Aku lagi nggak enak tenggorokan, jadinya jeruk nipis. Jeruk Tapi nipis Anda jeruk nipis tapi makan kerupuk. Emang nggak boleh? Ya kan gorengan. Setahu saya sih gorengan tidak baik untuk orang yang lagi batuk. Kerupuk ini. Iya maksudnya minyak. Nah, makanya gorengan ini jangan sentuh-sentuh ini. Saya aja. Mana sama lagi nih? Kain dari Rina Hermana. Betul, fisikal. Belinya bisa di Comika ya ini? Ya, bisa beli di Comika di fisikal. Tapi saya tidak rekomendasikan untuk dipakai Jumatan. Kenapa? Pakai untuk gaya-gayaan aja. Karena ini kainnya transparan. Emang iya ya? Iya, Pras. Aku nggak tahu ya. Ini karena kita di studio. Iya. Kalau kita Aku pakai nggak paham. Jumatan kan siang-siang tuh. Transparan. Emang pernah kamu dilihatin orang? Tidak, saya pakai di rumah kan. Di dalam untung celana bola masih. Saya waktu bercermin, lah kok transparan. Kok celana Juve-nya kelihatan ini. Wah, nggak jadi saya pakai. Oh, jadi agak transparan. Nah, Iya, itu makanya reviewnya dari kayaknya ini. udah bagus, tapi bahannya terlalu tipis untuk kita sholat. Tapi sarungnya bagus ini, kayaknya ada misi gitu. Apa Dia misinya? ke masjid, nambah pahala sembari membuat dosa orang. Gitu. Lihat ini. bisa jadi gitu. Apalagi untuk orang-orang yang hobi pakai sarung tapi nggak pakai celana dalam. Nah itu tretan muslim suka suka banget anjir. Dari yang habis ngentup pakai syuting lagi.
Itu. Oh gitu, ternyata muslim. Makanya dagang sarung gitu. Suka ngangkat sarung soalnya. Ya, jadi punya Rin Hermana. Jadi gimana? Apa yang kita bicarakan? Nggak ada. Apa ya? Jadi bingung tahu waktu itu kita pernah juga kan? Iya. Udah pernah ngomong juga. Studio kan? yang ini juga ini. Tapi udah di agak gede. Dulu kan begini kan Oh kita iya, ini. dulu disekat ya ini ya. Begini dulu ininya. Oh, iya, betul. Sedikit. Halo Abdur. Betul. Udah Iya gitu kan? dipakai Refli Harun lagi. Iya Joyu. Gimana openingnya? Kembali lagi di channel yang keren cadas. Udah. Saya penonton setia. Refli Harun. Ya tapi ada untungnya juga berarti kau kesini sempat kesini. Iya kan? Ketemu sama pertama kali kan itu. Pertama kali, Ya. betul. Itu. Terus kita ngobrol apa tidur? Ngobrol apa Anak kita? sehat. Sehat. Kemarin baru jalan sama istriku. Iya. Istrimu ya. Jadi saya jalan dengan istrinya Pras. Heeh. Jalan-jalan. Anak saya bermain dengan Gohan. Anak saya itu ya namanya tinggal di Sawangan ya. Lihat mall jarang. Gua Terus sangat jarak kamu bawa ke mall. Iya, dan karena rumah saya itu kemana-mana jauh. Maksudnya ke mall-mall yang terdekat tuh jauh. Ada mall yang paling dekat DTC, tapi DTC kan tidak ada wahana bermain. Oh, oke. Makanya kemarin mereka ke Pesona Square. Ya, Pesona Kayangan Bermain. itu Iya. kan wahana bermainnya banyak dan gede-gede gitu. Gampang ketemu. Kalau istri gampang saling ketemu. Kalau kita harus ketemu lewat manajer dulu sekarang ya. Betul, betul. Ketemunya Susah. konten. Nah ini kebetulan ada istriku. Gimana tuh kemarin sama Cindy ya? Cindy. Kirain Yanti. Nah ini Yanti nih. Yanti saya nggak ada loh cincin. Iya ya. Oh nggak boleh cincin emas ya sebenarnya kita ya. Aku sempat Enggak, saya kemarin- punya cincin. emas nggak waktu pernikahan emas? Perak Oh, sampai perak. sekarang. Oke. Punya, cuman karena sering titipin wardrobe. Karena kan kalau kita Pernah syuting ketinggalan? tidak, maksudnya seringnya tuh ke lokasi syuting titipin wardrobe. Akhirnya lama kelamaan juga nggak dipakai akhirnya. Nggak apa-apa. Tapi istrimu pakai. Pakai Oke. di luar doang, di rumah enggak. Oh iya buat gaya doang. Iya, karena di rumah cuci apa segala macam kayaknya ribet deh. Kamu nggak ada rencana nambah anak? Ada. Kasih temen lah. Ada rencana. Kapan? Proses. Ketika tapi belum. pokoknya jedanya jangan 3 tahun karena kalau 3 tahun Kenapa? harusnya sekarang ini ya sehingga harusnya. lahirnya Mada Biar umur sama 4 kayak tahun. anakku. Oh 4 tahun. Ya enggak, maksudnya Mada sekarang umur 3 tahun. 3 tahun. Kalau hamil sekarang kan dia lahirnya Mada umur 4 tahun. 4 tahun. Iya. Kan kalau jeda 3 tahun kalau kata orang-orang tua tuh kalau jedanya 3 tahun, nanti anak yang pertama masuk SMA, anak yang keduanya masuk SMP. Oh anjir. Kalau jeda 3 tahun tuh. Aku berapa ya? Jadi di tahun yang sama itu kita ngeluarin Aku uang 2 tahun. Aku 2 tahun. 2 tahun masih ada. Berarti masuk ini, besok masuk lagi Iya, 2. masih begitu. Kalau Sama aja anjir. Oh bedanya nggak sama-sama. iya nggak bareng. Nggak Di tahun langsung pelajaran yang sama. Uang nggak semuanya gitu. Gitu. Iya benar juga ya, pinter juga. Untung aku 2 tahun ya. Kalau 3 tahun aduh. Gak apa-apa sih jeda umur anak 3 tahun tuh nggak apa-apa. Iya, Sistem tergantung- pendidikan aja yang kita rubah. Gitu Bras, kita ubah aja. Aman, saya kenal Nadiem Makarim. Saya juga percaya. Saya kenal Nadiem Makarim tuh Gimana akrab. harusnya pendidikan emang? Dirubah gimana? Kan harusnya dirubah. Ente harusnya punya solusi dong. Gak usah pakai solusi. Masa gak pakai? Udah rubah aja. Gimana? Ya mana saya tahu. Iya, gitu. Emang gitu, bacot aja gitu. Bacot aja. Solusinya apa? Ya nggak tahu lah. Kalau digaji oleh pemerintah, baru saya cari solusinya. Orang nggak digaji ngapain saya cari solusinya? Gitulah. Aduh. Yang penting saya akrab sama Nadiem. Paling tidak driver-drivernya saya apalah. Kemarin ada Gojek, driver Gojek namanya Indra Gunawan. Saya pikir apa Indra Jekel nih yang datang jemput. Ternyata beda. Gitu-gitu. Lumayan lah, banyak saya kenal driver-drivernya Nadiem Makarim. Ya. Kita balik ke anak nih. Udah Nah, jauh betul. tadi tiba-tiba Bener, Nadiem bener, gitu. bener. Kenal deket langsung anjir. Habis rubah, tapi saya kenal deket Nah, loh. pokoknya orang-orang yang saya berani sebut namanya itu karena saya tahu Oh. orangnya slow. Siap. Iya. Siap. Kayak kita mau hinain kok gitu.
Karena orangnya slow. Oh. Karena orangnya slow gitu. Jadi gitu. Jangan, aku tiba-tiba pengen ngomong gitu, menghina nggak apa-apa. Kalau kita ngomong kontol gitu. Jangan gitu. Loh, itu kan menghina. Konteksnya menghina loh, Dur. Masa menghina? Bapak keren tapi pengerjaannya kurang. Nah, ini kan mengingatkan. Kalau mau menghina ya Iya, tapi jangan gitu. Seselo-selonya orang kita kan kontol lu. Marah juga dia. Konteksnya ngomong menghina, Dur. Iya kan lu slow ya. Iya, jangan kan itu deh orang khotib Jumat baru habis turun dari mimbar katain kontol. Marah dia. Jangan komat, saya pukul dulu orang ini. Gitu pasti dia. Aduh. Nggak akan masuk lah ya. Enggak. Gitu biasanya bahasa. Gitu. Ya, kalau di sini gitu. sensornya enggak bukan tit gitu. Gitu dong. Lebih ke senam gitu. lidah ya. Bener. Jadi orang bingung aja gitu. Mereka bahas apa gitu. Gak tahu deh kita. Kuntul pendek gitu. Gak tahu. Aduh, saya nggak tambah-tambah lagi deh. Saya nggak nambah-nambah lagi, makin panjang ya. Gara-gara kamu mancing kan. Ya, gitu. Gak apa-apa karena Intinya dia orang slow. kalau saya berani sebut namanya, itu biasanya orangnya slow. Iya, Gitu. iya. Saya yakin slow, tidak mungkin somasi, tidak mungkin ini. Gitu. Slow gak? Slow sebenarnya. Slow sebenarnya. Cuman kalau orang-orang di bawahnya kita nggak tahu. Cuman kayaknya slow aja. Slow aja. Slow selama omongannya ada argumennya gitu. Nggak tiba-tiba kita bilang sambil DJ. Habis itu gini videonya. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Dan gitu. Maafkan saya. Aduh, karena aku jujur aku ngelihat yang kalau asyhadu Allah aku ketawa demi Allah karena aku udah terus tiba-tiba asyhadu Allah dia kenapa pakai syahadat aja. Gak Karena apa-apa. dituduh kafir banyak di komen. Ya begitu. Tapi saya itu orangnya slow. Iya. Asal kita omongannya benar Iya, gitu. iya. Nggak asal Nggak tiba-tiba, iya. tiba-tiba aja gitu. Jarang-jarang nih bahas-bahas kayak gini di warung. Jadi Nuba kan? Nuga Nuga umur berapa sekarang? 2 tahun. Gohan 4. Gohan 4. Gohan 5. Oh, berarti 3 tahun. Beda 3 tahun. Nanti Gohan dia masuk SMP SMA. Gohan masuk SMA, Nuga masuk SMP. Ada cara lain. Caranya? Telatin aja masuk. Betul. Atau pas ujiannya Gohan atau Nuga nanti sebelum dikumpulin bakar lembar jawabannya. Jadi dia tidak naik kelas. Gitu. Jadi kita merasa tidak ada salah. Iya. Kesalahan terletak di dia. Iya. Jadi kita bilang ekonomi bapak ini gara-gara kamu tinggal kelas gitu. Padahal kita yang bakar ini. Iya. Anjir. Lembar jawabannya gitu aja, raportnya gitu-gitu. Aduh, udah lama banget kita nggak ketemu. Kapan terakhir ketemu? Pas yang itu. Bulan puasa berarti itu. Pura-pura puasa. Karena Pura-pura syutingnya puasa. sebelum puasa. Sebelum puasa. Itu Bukan kan kita pura-pura tayangnya. puasa. Iya. Oh Iya. iya. Ya kan nggak minum. Iya, betul. Selamat berpuasa teman-teman. Iya benar. Karena Itu syutingnya yang sebelum kamu puasa. puasa. ketawain aku. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Oh, iya. aksi. Karena kayak aksi Indosiar. Logo-logonya pun kayak logo aksi Indosiar. Mic di tengah itu. Bangsat, siapa yang punya ide? Lu ya. Aduh, ada itu namanya. Oh iya. Ada nama sutradara. Jadi setahun yang lalu itu. Tidak dong. Iya. Ramadan tahun ini. Iya, Ramadan tahun ini. Sebelum ibuku meninggal. Ibu udah. Udah. Ibu belum meninggal waktu itu ya? Sekarang sudah. Sesudah ini Idul Udah Fitri. lebaran, iya. Oh. Sudah lebaran. Lebaran sempat ketemu dong berarti. Sempat lebaran terakhir. Tambah sedih dong pasti ya Anda ya. Sekarang enggak. Waktu lu ketemu terakhir.
Males bahas-bahas itu anjir. 4 hari setelah lebaran dia meninggal. 4 hari. Pas, Mendadak lagi. Kembali fitri. Kembali fitri. Begitu. Husnul khotimah lah insyaallah. Amin insyaallah. Oke, kita bahas lain. Katanya Jadi- kamu punya show. Oh betul. Oh iya, saya mau promo show ya. Saya lupa. Saya lupa tujuan saya ke sini. Iya. Show apa? Rewrite judulnya. Itu ngapain? Kan itu kan kayak menulis ulang beat. Iya, jadi sebenarnya ini sebenarnya itu awalnya itu mau 26 November kan. Kenapa 26? Enggak pas kosong aja komika event 26 November. Nah 26 November tuh wah mepet banget nih. Akhirnya bikinlah judulnya Rewrite aja. Jadi untuk materi-materi yang belum pernah tayang di YouTube tapi materi lama, belum pernah ada gitu. Jadi Materi kayak off air. materi off air yang kebawa di Sunnya Makassar misalkan tapi atau nggak Sun kebawa ke Palu. TV, nggak Belum kebawa pernah ke di TV, YouTube. belum pernah di konten di YouTube atau apa gitu-gitu. Tapi karena itu materi-materi lama jadi di rewrite aja gitu. Jadi Materi dari tahun berapa? Kira-kira. ya materi zaman-zaman kita ada materi yang tidak sempat terbawa di Suci Wah, gitu-gitu. Masih ada itu. Masih ada, kan bukunya masih ada. Oh. Nah oke. itu rencananya mau di rewrite untuk Iya. dibawakan. Jadilah namanya rewrite. Iya, iya, iya. Tapi ada 1 dan 2 hal yang akhirnya kita tunda ke 22 Januari 22 Januari. 2022. Nah kalau di 22 Januari waktunya cukup untuk bikin materi baru semua gitu. Nggak perlu materi lama kita rewrite. Terus gimana judulnya? Tapi karena judulnya posternya udah rewrite ya udah nggak apa-apa lah. Oh, Namanya tapi rewrite. tetap ada materi lama itu. Kayaknya nggak ada deh, kayaknya. Toh materi baru pun kan itu sudah hasil rewrite juga gitu pada dasarnya. Kita udah pernah open mic, rewrite, kemudian kita Berapa tampil. jam kira-kira kamu stand up itu? 3 menit. Gak nyangka loh aku. Gak nyangka macuanya ya. Gak nyangka loh aku. Di rewrite gitu. Sejam lah insya Allah mudah-mudahan. Sejam sampai. Insya Allah. Materinya belum jadi soalnya. Kemarin Gitu-gitu. Mamat sempat kesini. Ngapain? Mabok. Udah lah Dur. Dia benar-benar Mama ternyata tuh- putus sama ceweknya gara-gara keluarganya itu mikir dia benar-benar pemabuk. Dia kan mabok narkoba. Jual senjata terlarang. Penyelundupan senjata dari Filipina dia juga. Di kosnya tuh ada AK-47, M16. Saya bilang, "Wah, Mamat. Peluru-peluru rakitan banyak banget." Apa dia? Banyak. Katanya ATM bodong juga ada banyak. Iya, ATM bodong. Aduh astaga. Kan begal-begal itu di bawahnya dia semua. Mamat ya. Begal, bajing Makanya- loncat, makanya segala suka macam. pakai topi ya. Iya, semua kejahatan berkumpul pada dia. Ya. Tata suryanya kejahatan dia. Anjir. Dia mau klarifikasi makin dia habisin. Dia tuh udah sedih-sedih gitu. Aku nggak pernah marah. Di sini gitu. Enggak dia tuh jago playing victim. Makanya Jangan dirusak loh sudut pandangku tentang dia loh. Enggak, memang dia Ntar jago. tiba-tiba harus ngelihat "Ya, anjing nih orang. dia jago playing victim, Pras. Masa Emang sih, begitu. Dur, jangan gitu. Memanfaatkan momen emang. Emang ya gitu ya. Iya, dan saya juga jago fitnah, jadi pas. Jadi klop. Yang satu jago playing victim, yang satu jago fitnah. Jadi memang duo yang pas emang. Pokoknya Tapi saya tidak tahu kebenarannya dia ditolak karena itu. Cuman dia ceritanya Dia begitu. cerita begitu. Ke Iya. kamu juga itu Iya, dan ceritanya. saya rasa bersalah jujur. Nah, ada rasa bersalah kamu. bersalah lah. Makanya Kirain- saya itu pengen tebus, Pras. Saya itu- Kirain makin kamu telepon keluarganya gitu. Yang AKM dia punya AKM, bukan hanya mabuk gitu. Gue kirain dari dia hatimu. main PUBG tidak di HP tapi di hutan Papua. Tidak. Tidak. Jadi Sedih ya. saya dengernya. sedih. Iya, aku di sini juga. Sedih. aduh, Akhirnya anjir. pada waktu itu saya mau tebus, Pras. Iya. Saya bilang waktu itu, ayo ini apa? Kan pada waktu itu masih penolakan yang belum terlalu serius, final, iya. belum final lah Iya, gitu. iya. Masih penolakan yang Kayaknya belum bukan. ada omongan langsung dari orang tuanya perempuan Menolak. ke dia gitu. Jadi masih dengan bahasa menolak belum ada. belum ya? ada. Masih kayak
gestur-gestur tidak mau aja gitu. Nah akhirnya saya bilang, ayo kapan kalau mau ke Aceh, ayo saya temani. Wis. Ada niatmu begitu. Niat, saya dan Ari Kriting kosongin jadwal itu. Untuk itu. Untuk kami berdua ke Aceh, Terus? temani dia untuk kita pergi bicara dengan keluarganya gitulah. Maksudnya kita masuk minta lah, maksudnya Ada klarifikasi dari kalian gitu. iya, dan kita pergi untuk menunjukkan keseriusannya Mamat dan segala macam. Iya. Meyakinkan keluarga lah, intinya begitu. Iya, kamu bantu. Sebelum keluarganya Mamat beneran yang datang, Iya. kita dulu aja buat buka jalan, coba gitu. Terus dari mamatnya? Mau ditentuin lah jadwal. Terus dari keluarganya ternyata. Tiba-tiba pandemi. Oh. Kan kita rencana Desember, kita kosongin jadwal di Maret atau April. Ternyata Februari itu kan mulai Maret tahun ini. tidak, yang tahun Lalu. corona mulai muncul itu tahun berapa ya? 2020 ya? Oh, Maret 2020. Oke. Februarinya kasus pertama Depok memang kota terbaik. Gokil. Enggak ada. Kemarin baru babi tiba-tiba ya kan Babi. disuruh telanjang lagi sama si Ustadz yang pinter banget itu telanjang udah telanjang. Ternyata beliau nipu. Beli di OLX anjir. Ternyata beliau nipu, kasihan juga. Gokil. Nah akhirnya tidak jadi karena kan pada waktu itu kan simpang siur kita juga pengetahuan kita masalah COVID masih belum seperti sekarang ini. Iya. Jadi pada parno segala macam, penerbangan nggak ada, akhirnya nggak jadi kan. Nah di saat itu kita rencana akhirnya kalau tidak salah ya Oktober apa kita undur jadi Oktober apa November gitu 2020. Ternyata Juli apa Agustus ceweknya nikah. Makanya itu dia. Terus saya bilang mampus kau. Memang tidak jodoh. Orang bapaknya ulama, orang Aceh, Bos. Iya, makanya. Aceh itu maksudnya walaupun bukan ulama pun agamanya kan kuat-kuat. Sama kayak Padang lah. Sama kayak orang Minang, orang Aceh itu. Adatnya kuat untuk melepas anak wanitanya pilih-pilih. Iya. Masa sama pemabuk. Iya kan? Mikirnya gitu dong. Anaknya Gila. tiap hari baca hijaiyah, baru mantunya baca nomor-nomor Depkes di botol miras. Pantai. Mau jadi apa gitu. Ngapain aku selama pernah minum alkohol ya Dul? Gak pernah aku baca itu Dul. Loh, ada kalau Ya, ada, kalau tahu aku. sudah di kondisi yang mabok, terus bahan pembicaraan nggak ada. Mau gitar sampai semua playlist lagu udah, terus bingung ngapain? Lihat botol aja udah baca. Oh ini made in Mojokerto gitu-gitu. Setidaknya ada masuk. Iya kayak baca gitu-gitu. Bepomnya. Oh ini Bepom loh gitu-gitu. Nggak pernah ada kepikiran loh buat baca itu semua. Kadang-kadang udah mabuk baru tahu kan. Oh dia nih kandungan alkoholnya 7% gitu-gitu. Baru dibaca kadang-kadang kan. Aduh, terus nah aku, gitulah. terus aku Jadi juga. saya merasa bersalah lah waktu itu. Nah cuman karena sudah terlanjur ya, kalau kita sedih-sedihin lagi dia tambah sedih kan. Ya sudah lah, saya bercandain aja. Waktu udah lah Iya. gitu. Ditambahin habis itu dibercandain. Galau dia sampai ke Malang, nggak jelas gitu, seminggu Lama apa 2 kan minggu. soalnya pacarannya kan. Saya tidak tahu sih. Saya sampai yang anak-anak komik yang pernah ketemu pacarnya dia cuman Jawin. Oh iya. Oh, termasuk anak-anak Jogja ketemu sih. Semuanya di luar Jogja. Kamu berarti belum pernah? Belum pernah. Hari Kriting belum pernah. Kayaknya hantu kayaknya. Kayaknya dia lewatin itu 2 pohon yang di alun-alun selatan itu. Kan dapat jodoh tuh. Itu yang ketemu. Iya, terus dia pikir jodoh beneran. Aku nih orang Aceh kata dia mikir Aceh aja. Aceh. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada. Tuh kan buruk lagi kan pemikirannya. Bangsat. Nih Abdur nih emang jahat banget. Gitu. Pernikahannya loh. Pernikahan Ari Kriting loh. Iya. Itu ide dari Ari Kriting. sampean. Dari Ari Kriting lah. Pras bayangin lah ya. Diklarifikasi nih. Iya, harus undang Ari Kriting ke sini. Bajingan itu tuh yang dia tuh sebenarnya.
Bayangin itu kan acara sakralnya Ari Kriting. Iya. Kalau saya bikin prank yang tidak ada persetujuan dari yang punya acara, apa saya nggak dimarah-marahin orang gitu? Tentu hal itu muncul dari Ari Kriting, otak aktor intelektual. Saya cuma aktor lapangan doang. Iya. Karena dia sibuk di pelaminan, kan nggak ada yang bikin ngeprank Mamat. Akhirnya saya lah yang disuruh. Dan bodohnya sukses ya. Iya. Dan semuanya itu bukan salah saya, salahnya Mamat juga. Seandainya dia sedikit cerdas, tentu dia pasti sadar. Karena bayangin Pras, dia itu kan Ari Kriting nikah tanggal 12 Januari. Tahun berapa saya lupa lah. Ya kan 12 Januari. Dia nikah 12 Januari. Kita tuh rencana syuting konten purba itu sekitar 5 Januari. Ada konten purba. Iya. 5 Januari. Nah, purba ini kan kita butuh kain-kain yang macan tutul, zebra itu. Iya, aku nonton itu. Akhirnya Ari Kriting dan Indah membeli kain ini di Majestic. Mereka pergi membeli kain di Majestic. Mamat ada acara di Kompas. Kemudian saya tidak bisa lagi syuting. Kemudian akhirnya Ari Kriting bilang, "Mamat, ayo sini temani beli kain di Majestic." Akhirnya dia habis dari Kompas dia datang tuh ke Majestic menemani Ari Kriting dan Indah membeli kain. Pada saat dia datang itu kondisi Indah sudah bawa belanjaan banyak, tapi belum ada kain purba. Kain-kain yang dibeli Indah itu kain-kain yang akhirnya Mamat yang pegang. Kemudian dia sempat lihat tuh, kok kain-kainnya kain-kain bagus. Kemudian dia tanya, ini kain buat apa nih? Buat baju nikah ya? Gitu. Dia udah nanya gitu. Terus Ari Kriting bilang, iya. Udah diiyain dia mau nikah. Ari Kriting bilang, iya. Buat baju nikah. Oh, selamat kata dia gitu. Oh, berarti dia sempat tahu gitu. Dia tahu Ari Kriting mau nikah, tapi dia tidak tahu tanggal berapa. Iya, tapi dia maksudnya dia sudah melihat dan dia tahu. sudah melihat kain-kain itu ada. Bahkan pada saat itu saya belum tahu kalau Ari Kriting mau nikah. Mamat sudah tahu duluan. Dia lebih tahu duluan. Kemudian setelah itu, jadi dia tuh sudah diberikan tanda-tanda, tapi memang dia adalah insan yang malas berpikir. Jadi ibarat kayak Tuhan sudah kasih tanda, kok nggak mau tobat gitu. Sampai datang prank baru sadar bahwa waduh ternyata saya diberi gitu. Habis itu dia ketemu Putri Nere. Putri Nere tahu Ari Kriting mau nikah tanggal 12 Januari. Kemudian dia dengan Putri sempat berbicara. Kemudian Putri bilang ke dia, "Yo, Ari Kriting mau nikah tanggal 12." Oh, sempat dikasih tahu ke Mamat. Kemudian di dalam otak gobloknya dia ini, dia berpikir 12-nya itu 12 Februari mungkin. Oh, berarti dia berpikir mungkin 12 Februari. Karena di 12 Januari itu yang sebenarnya Ari Kriting nikah itu, Ari Kriting bilang untuk kasih tahu kita mau bikin konten di MD. Ketemu dengan Pak Manoj. Jadi akhirnya kita bikin di grup Melanesian itu, kita bilang kita tanggal 12 ada konten, datang pakai baju futsal segala macam. Jadi dia berpikir tanggal 12 itu 12 Februari mungkin nikahnya. Karena 12 Januari ada konten, tidak mungkin nikah dong. Akhirnya dia datang bener-bener setelannya pakai sepatu futsal, celana jeans hitam tapi di dalamnya udah ada celana bola. Kelihatan dari karet-karetnya di sini. Celana bola. Kemudian bajunya baju noise. Kaos noise. Marah dia di situ waktu itu, Dur. Ngambek dia. Begitu dia lihat saya, dia kan nunggu di Alfamart sebelahnya MD itu kan. Di Alfamart di seberang ya. Begitu saya datang kan saya pakai jas lengkap rapi gitu kan. Terus dia yang kayak, kok kalian pakai jas? Ari Kriting nggak ada tuh, cuman saya sama Kuku lagi videoin. Kok kalian pakai jas gitu? Kalau pakai jas ya saya pakai jas lah gitu kata dia. Terus saya bilang, ya tidak apa-apa Mama, Pak Manoj sudah ngerti kan kita mau bikin konten futsal. Memang kalau pakai baju futsal apa? Orang di tas saya ada baju futsalnya, cuman saya nggak enak masuk gedung MD pakai baju kaos doang. Makanya saya pakai jas gitu. Terus
Terus dia bilang, tapi tidak lah, saya kalau semua pakai jas, saya pakai jas. Tidak, Ari Kriting pakai kaos kok. Cuman saya yang pakai jas. Ayo. Akhirnya saya tarik dia. Dia percaya. Masih percaya. Kemudian dia mau masuk gedung MD. Tapi kan nikahnya kan di belakangnya gedung MD kan. Kemudian saya bilang, tidak, ini Pak Manoj ajak kita sarapan, makan di resto belakang, tidak di gedung. Oh gitu, oh iya. Akhirnya saya, Kuku tetap videoin. Itu untungnya kan menghindari kerumunan dan segala macam. Memang acaranya itu sepi kok, tidak banyak orang. Orang dari Ari Kriting itu 50 orang, dari Indah 50 orang, apa 25 gitu lah ya. Saya kurang tahu. Pokoknya sedikit banget itu orang di dalam situ. Tapi komik kan banyak banget. Komiknya itu cuman beberapa doang karena ada Viko kan di situ. Iya, tidak semua. Viko soalnya yang ke rumahku habis nikah itu. Durjat banget. Iya, itu bahkan. Kenapa? Nah, itu ada satu tanda lagi. Malam sebelum itu, Mamat itu ngopi dengan Viko. Besoknya ini Ari Kriting nikah, malam dia ngopi dengan Viko. Viko bilang besok itu dia mau ke nikahan. Tapi gak bilang Ari Kriting. Iya, kayaknya gak bilang ya. Terus Mamat bilang, iya besok kami mau konten. Tapi mereka berdua tidak gitu. Jadi bayangkan Pras, jadi banyak sekali tanda-tanda yang sudah diberikan. Tapi memang dia ini tidak masuk di dalam, ya istilahnya Al-Quran tidak masuk dalam ulil albab ya dia ya. Tidak masuk dalam kaum ulil albab dia. Jadi kaum malas berpikir, akhirnya ketipu lah. Tapi cerita itu jadi legend banget sih menurutku. Nah, tapi awal aku dengar itu saya bawa jas itu 2 di mobil buat dia. Karena saya juga sama kan, saya juga kalau lepas jas kaos juga. Cuman pakai ada tambahan karena jas aja. Doang akhirnya jadinya kayak rapi. Jadi saya sudah bawa jas tapi itu. Tapi sepatunya sepatu futsal. Itu aja dari sepatu aja orang udah ketawa Dur. Terus sepatunya sepatu futsal Pras. Viko bilang gitu. Tega banget anjing. Gue kesel sih. Tapi aku pas denger ketawa sih. Kok beneran sepatu futsal pisan. Lucu banget ya Bang. Lucu banget. Terus ini apa? Saya tuh kan bawa jas, saya mau kasih ke dia. Tapi dia begitu melihat ke pintu masuk itu kan ada foto-foto pre-wednya apa, dia sadar lah di situ Ari Kriting nikah kan. Ari Kriting nikah nih. Nikah, dia mau keluar, mau lari, tidak mau masuk. Malu. Sedangkan yang tahu rencana itu cuman anak-anak Melanesian ini, Ari Kriting. Tapi Ari Kriting ada di pelaminan. Iya dong. Mau ijab kabul, itu belum ijab kabul tuh, mau ijab kabul. Epi, Obi belum datang. Oh belum datang. 2 orang ini belum datang. Oke. Kuku pegang kamera. Iya. Jadi kalau saya turun ambil jas, dia pasti lari. Iya. Kuku nggak bisa tahan karena fokus pegang kamera kan. Mau nggak mau akhirnya saya tarik dia tetap ke dalam. Ke dalam. Setega itu kamu sudahlah gitu. Ini pelaminan. Ini sayap kanannya, ini sayap kirinya tamu. Mamat mau ke sayap kiri. Sedangkan ini kan tamunya Indah semua. Ya Mamat, kau bagian dari keluarganya Indah atau apa kau nih? Kita sebelah kanan. Karena Ari Kriting sudah pesan ada 2 kursi kosong di bagian depan. Itu memang untuk Mamat dan saya. Saya tariklah dia ke depan. Bukan berarti saya mau dia biar kelihatan orang, bukan. Memang kursi kami itu. Bukan niat mempermalukan dia. Bukan, karena kalau kami duduk kursinya itu. Iya, kalau kami duduk di belakang, kita ngambil jatahnya. Emang nggak salah orang sih Dur. Lain. Nggak salah sekali Dur, tapi moralnya ke sana. Tempat duduk kami itu di depannya Pak Parwes dan Ko Ernest. Bayangin waktu Mamat duduk, Pak Parwes itu lihat Mamat aja udah kayak kenapa deh? Aneh gitu. Kemudian Pak Parwes tanya, saya waktu duduk saya dengar tuh Pak Parwes bisik-bisik Ko Ernest. Kenapa itu Nes? Kenapa? Ko Ernest nggak tahu kan. Kemudian saya baliklah ke Pak Parwes, saya bilang, Pak, Mamat datang ke nikahan pakai baju futsal. Kemudian kok Ernest dan Pak Parwes ketawa lah di situ. Maksud ya Allah, itu kenangan sih anjir. Dan ditambah lagi dia marah kan. Ada satu momen dia marah banget. Ari Kriting lagi ijab kabul, dia karena saking marahnya dia buka baju di belakang.
Dia buka baju, bajunya ditaruh begini. Jadi Adik Kritik lagi jawab kobol, dia di belakang tidak pakai baju. Terus saya bilang, Mama jangan begitu juga, malu, jangan. Akhirnya saya kasih pakai lagi. Tidak mau. Tidak mau gitu. Pakai. Akhirnya dia pakai lah. Dia marah gak mau dia. Ya, ditambah lagi dia kesalnya tuh, saya baru pertama kali tuh lihat wajahnya tuh kesalnya. Saya yakin itu kalau nggak ada orang, nggak ada tamu-tamu yang dia soalnya. Nggak ada tamu-tamu sepatu futsal betul. loh. Kalau nggak ada tamu-tamu yang lain di situ, kayaknya saya sudah dipukul. Dan saya sudah pasrah sih kalau dipukul, karena memang saya tahu dia marah sekali mukanya, merah, matanya tuh merah. Itu pertama kali saya lihat matanya merah karena bukan alkohol tuh. Bangsat. Mamat. Itu marah banget. Ditambah lagi Uus datang bilang. Uus juga ngeceng-ngecengin langsung. Uus bilang, ya ampun, kalau pakai kaos lain, kalau pakai kaos ya, mending kaos lain gitu. Ini kaos noise gratisan, ya ampun, gitu. Kaos yang kita semua juga punya, gitu. Tapi untung maksudnya emang karena stand up komedian dan emang abang-abangnya kayak gini anjir, jadi ya udah jadi cerita lucu aja bang. Pokoknya Abdur. Ada di tengah acara dia kan pulang. Balik lagi di telepon nama ini kan katanya. Di ini video call sama dibujuk sama Cun, sama Epi, terus Indah telepon dia. Iya, itu dia. Baru dia mau datang lagi. Karena kalau saya yang bujuk sudah tidak mempan. Itu tuh dalam otaknya dia sudah saya saja yang salah gitu. Tapi ternyata dia nggak tahu itu Adik Kriting semua. Tapi itu jadi persona kalian loh sebenarnya, bertiga. Persona untuk menginjak Mamat. Ya bagus lah, di komedi kan harus gitu. Iya emang harus disiksa dia tuh emang. Cuman dia itu ada satu kisah yang dia tidak cerita, hanya biar saya merasa bersalah berminggu-minggu. Dia nggak ngechat kamu? Dia cerita ke Adik Kriting, tapi dia nggak cerita ke saya. Dan Adik Kriting pun dilarang untuk cerita ke saya. Biar rahasia banget gitu. Saya tuh merasa bersalah berminggu-minggu itu kejadian itu tuh. Tiap kali saya nonton videonya di YouTube itu, ya saya rasa bersalah sih. Cuman lucu. Bagaimana lagi gitu. Nah, tapi dia pulang dari situ. Hal kejadian hari itu dia cerita ke mamanya. Kemudian mamanya ketawa. Nah itu dia ceritain ke Adik Kriting. Dia tidak cerita ke saya. Jadi biar saya merasa bersalah terus gitu. Di akhir-akhir baru Adik Kriting cerita, enggak apa-apa, dia nggak marah orang. Mace saja ketawa-ketawa kok waktu dia cerita. Oh iya cerita ketawa. Malah ngata-ngatain Mamat, mampus gitu-gitu. Gitu-gituin. Oke, akhirnya kita dapat enak klarifikasinya dari Abdur. Gitu. Apa yang dari mulut Mamat itu nggak benar. Ya gitu lah. Saya tahu dia benci sekali pada waktu itu. Tapi kalian tuh beda ya. Kalau kamu kan bukan Papua kan? Bukan. Beda-beda. Adik Kriting Buton, saya Flores, Mamat. Beda pulau-pulau itu. Beda. Mamat Papua, Adik Kriting Sulawesi. Bukan kalau Sulawesi. Mamat jelas dia Papua. Wakatobi, Adik Kriting, iya Mamat Papua. Saya Flores. NTT. Kamu apa? Larantuka. Situ tuh. Aku pas di Suci baru tahu tuh, Dur. Baru tahu Larantuka. Ada daerah Larantuka anjir orang ini. Gila. Saya tuh juga baru tahu setelah ketemu teman-teman di sini ini, saya baru tahu bahwa Padang tuh ternyata banyak. Saya dulu pikir Padang ya Padang. Iya. Ternyata kan ada beda-beda, ada Pariaman. Oh iya anjir. Kamu kira satu itu aja? Iya, saya pikir. Apakah di Larantuka juga kayak gitu? Larantuka tuh banyak, ada ini gitu. Tidak, orang berpikir kan kalau NTT ya NTT. Iya. Ya NTT itu ya Kupang gitu. Iya. Ternyata enggak cuman Kupang, ada Sumba, ada Flores, ada Alor. Ada beda-beda gitu. Dan kamu besar di situ. SMA doang. Kamu SMA masih di Larantuka? SMP Larantuka. SMA di? SMA Kupang. Oh Kupang beda. Kalau di Larantuka nggak ada SMA? Ada, cuman saya pindah ke Kupang karena Kupang ibu kota provinsi. SMA-nya agak lebih keren lah gitu. Lebih baik daripada di kampungmu. Iya gitu. Di kampungmu berapa SMA 1? SMA 1 aja. SMA negeri. SMA negeri 1 aja. SMA negeri 1. Wah, rebutan dong situ masuk situ.
rebutan. Tapi kan ada SMA swastanya ada juga. Oh. Jadi kalau di kota-kota lain SMA 1 musuhnya SMA 2 gitu. Di sana SMA 1 musuhnya ya diri sendiri. Nggak ada tawurannya gitu ya. Tawuran ya tawuran aja sendiri di situ gitu. Tawuran antar kelas aja. Antar sekolah sulit. Harus naik ferry ke pulau sebelah. Agak ribet. Iya, agak ribet. Anjir effort banget. Effort banget. Balik itu kayaknya keburu tobat di tengah jalan. Iya, kayak kita udah nggak emosi Iya. ya. Balik aja lah, kita maafkan aja. Iya. Kayaknya sudah deh. Masalahnya kayaknya sepele kan. Untung ada jarak Iya, ya. cuman gitu doang. Dan itu yang saya saya percaya juga jarak itu bisa mengobati kekesalan, bisa mengobati hati. Iya. Itulah kenapa supporter itu yang bermusuhan pasti kota-kotanya dekat. Iya benar ya. Iya. Kalau jauh enggak, karena keburu maaf gitu, keburu kayak udahlah gitu. Apalagi jadi sepanjang jalan otak pun mikir gitu, ini masalahnya apa sih? Iya, terus apa gunanya sih kita berantem? Udahlah pulang, damai. Kalau kayak Persija sama Persitara misal kayak gitu kan, utara sama pusat doang itu anjir. Iya. Nggak mikir lagi itu. Gua mau bacok, udah nyampe beneran dibacok. Bener bacok. Coba Nggak sempet mikir. nggak ada kan Persija musuhannya dengan Aceh apa tuh? Punyanya Aceh apa ya namanya ya? Aceh itu apa ya? Persiraja bukan ya? Persiraja. Persiraja nggak mungkin nggak kayaknya kita nggak pernah dengar deh Persija dengan Persiraja gitu. Karena jauh mau berantem susah gitu udahlah gitu. Iya sih. Kan di sini dekat-dekat. Arema Persebaya dekat. Iya itu berantem ya. Iya Persis Solo PSM Jogja kalau tidak salah ya itu dekat. dekat-dekat, Solo Jogja ini Bandung Jakarta Bandung dekat. Jakarta lumayan. Gitu-gitu. Jatuh cinta pertama kali di hidupmu tuh kapan, Dur? SMA. Jatuh cinta. Saya dari TK SD kayaknya sudah kayaknya jatuh cinta. Beneran maksudnya suka Apa kan? perasaanmu? Aku Kayak suka aja ngeliat kayak dia di kelas tuh kayak kita lihat aja kita malu gitu kan. Perasaan-perasaan gitu. Saya nggak tahu maksudnya cinta yang kayak apa? Maksudnya cinta suka-suka aja. Iya, gitu. suka. Karena suka. kalau cinta yang Beda, SMP, beda. SMA pun kan Iya suka-suka aja. kayak begitu-begitu juga kan. Iya. Tapi pacaran pertama kali kamu SMP. SMP udah pacaran ya? SMP iya. Wis. Kelas 3. SMP kelas Pacaran 3. tuh. Tapi kan kamu anak pinter kan ya? Termasuk anak pinter kan? Iya lumayan. Bukan bandel kayak aku yang bolos cabut 1 semester gitu. Saya bukannya nggak mau bandel, cuman karena ibu guru juga di situ. Oh jadi pasti ketahuan ya? Iya kalau mau bandel tuh nama baik lah. Hanya saya nggak apa-apa kalau sayanya doang yang dikatain jelek, tapi kalau sampai ibu saya juga yang dianggap sebagai orang tua gagal saya nggak mau gitu. Jadi lebih ke itu, lebih ke menjaga itu. Oh berarti ibumu guru SMP di situ? Iya guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia di situ di SMP yang saya sekolah ini. Dan juara terus kamu Dur? Iya. Wah ya, anjir, Pada waktu itu. pinter berarti ya. Pada waktu SMP. Yeah. SMA mengenal pergaulan sudah tidak Kalau lagi. SMA udah mulai ada nakal-nakalnya kayak ngerokok. Udah. Ngerokok tuh SMA? SMA. SMA ngerokok. Karena sudah tinggal dengan nenek, sudah tidak dengan orang tua. Kemudian Ada kebebasan sedikit. ketemu dengan teman-teman yang dulu-dulu yang saya waktu SD, ketemu lagi. Kemudian Kupang kotanya lebih metropolitan lah dari Larantuka gitu. Dunianya berbeda, pergaulannya berbeda. Agak nakal lah, tapi Nggak sampai yang nakal Bolos yang bolos gitu. enggak. sekolah terus. Bolos iya, cuman tidak sampai yang seminggu tidak masuk tidak. Ada juga sekali Paling 2 kali. bolos tuh Kemana? 1-2 jam pelajaran doang Oh, gitu. itu Kayak gitu. ke kantin namanya. Iya, jadi Kalau kayak aku ke kantin. jadi kayak ada pelajaran fisika. Males nih jam 5 sampai jam ke-5 dan jam ke-6 biasanya jam 11 sampai jam 1. Fisika bolos sudah bolos. Tapi besok kami datang sekolah atau kadang-kadang kita bolos jam pertama. Jam ketiganya kami masuk. Oh, gitu. cuma Jadi bukan Cuma di bolos pelajaran harian. itu doang Iya, gitu. hanya di pelajaran yang saya nggak suka. ya kemana, ke UKS kayak atau Iya, kemana gitu. Oh. tidak ke UKS juga sih, saya ke rental PS. Bisa emang keluar dari sekolah masuk lagi. Lompat pagar. Oh, lompat pagar, Lompat ninja, pagar. parkur. Kan ada di pagar itu
ini lucu banget ini. Cukup anarkis hidupmu ya. Ini pagar belakang sekolah saya itu kan batu bata nih. Iya. Cet gitu. Di atasnya batu batanya aja tinggi. Untuk mencapai itu kita perlu lompat gitu. Tinggi. Habis itu di ujung-ujungnya itu dikasih beling-beling itu kan. Anjing lewat tuh, Dur. Iya, beling-beling. Gimana caranya? Caranya pertama adalah kita sangat berencana. Jadi bolosnya itu masuk dalam pasal perencanaan. Tidak tiba-tiba. Tamparnya 4 kali kalau hukumannya Iya, itu ya. tidak tiba-tiba. Jadi direncanakan misalkan kayak hari Rabu fisika nih. Bolosnya main PS. Boleh. Bikin skenario. Akhirnya dari hari Senin itu kami mulai ke pagar belakang saling gendong untuk pukul-pukul beling ini. Oke. Tapi tidak hanya Jadi kami, step by anak-anak step ya. Iya, anak-anak IPS kan juga pengen bolos. Mereka juga bantu. Pukul-pukul kan. Udahlah. Udah bisa nih. Udah bisa lah buat lompat. Ya udah kami Rabu bolos lah lompat. Lolos itu langsung. Kadang-kadang kalau datang telat juga kami lompat lewat situ. Nah, saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Ada kali seminggu. Jadi kalau saya telat, itu saya lewat pagar belakang itu. Langsung bisa masuk. Jadi lompat. Tapi agak effort memang. Kadang agak tinggi. Jadi agak lompat. Effort. Jadi di keker dulu set baru tak. Ya gitu. Tas lempar duluan. Oke. Karena saya belum pakai tas yang ransel gini. Tas yang masih selempang gini. Jadi tasnya saya lempar duluan. Habis itu baru saya lompat. Selalu begitu. Ada seminggu saya tidak pernah telat gitu lah ya. Jadi saya tidak pernah tahu kondisi pagar belakang. Di minggu berikutnya saya telat. Saya bilang pagar belakang ah. Saya ke pagar belakang tidak perlu lompat, Pras. Itu pagar bolong besar kayak manusia. Teman-temanmu dipukul sama anak IPS. Anak IPS emang agak bolong di tengah. Bener-bener kita masuk aja dalam goa gitu. Kayak masuk aja gue gitu. Kamu IPA. Saya IPA. Emang mental IPA nggak sekeras, nggak seanarkis IPS anjir. Kayaknya udah lah ya kita lompat-lompat. Yuk kita hancurkan gitu. Bolong pagarnya. Udah kamu masuk aja gitu. Akhirnya masuk aja, nggak perlu lompat lagi gitu. Masuk aja gitu, bolong. Wah jago sih. Aduh nakal juga ya. Katanya sampai pernah jadi anak pang. Oh iya. Beneran ini? Iya. Aku nggak tahu, nggak pernah denger loh. Iya, jadi anak pang. Pang apa nih, Dur? Pang and skin. Saya karena saya awalnya pengen pang. Tapi rambut saya itu, Pras. Ini SMP, SMA? SMA pernah pengen jadi anak pang. Jadi sudah. Ada peresmian deh ya. Ada. Jadi anak pang. Cuman pada waktu SMA itu rambut saya susah sekali di mohak. Mau pakai lem Weber, tahu Weber yang lem kayu warna putih tuh. Itu sampai lem Webernya habis pun rambut saya tidak bisa mohak. Kan kita pakai emblem kasualtis itu kan keren kan? Tahu kan begini ya. kan? Itu kan pakai lem warna putih itu kan? Iya, lem kayu warna putih itu. Tinggal sekali setas berdiri. Betul. Kalau rambutnya lurus. Rambut saya itu saya begini. Gulung lagi begini, lemnya minta ampun. Lem menyerah tidak bisa. Lem tidak bisa. Terus gimana? Akhirnya kemudian senior lah ya bilang ya sudah kalau tidak bisa mohak, karena pada waktu itu kan maksudnya ya namanya skena pang ini baru masuk lah di Kupang. Jadi pada waktu itu skena pang pertama tuh. Skena pang pertama di Kupang itu ya itu. Ikut langsung di kelurahan sebelahnya kelurahan saya. Pokoknya yang teman-teman saya ini. Ya saya termasuk yang generasi awal lah. Sampai sekarang udah gede skena pangnya. Ada komunitasnya? Gede sampai sekarang. Oh, kamu termasuk founder dong? Saya tidak founder, tapi generasi utama. Iya, generasi pertama. Awal-awal. Dan kamu contoh yang Asabikun tidak bisa awalun. Asabikun awalun istilahnya. Dalam skena pang ini. Nah itu akhirnya, tapi semuanya rata-rata begini rambutnya. Iya, kecuali kamu. Iya, dan karena pengetahuan masalah pang ini kan, jadi ada senior lah ya gitu ya. Beliau pernah ke Jakarta, kenal sama orang Jakarta. Kemudian ada anak pang Jakarta yang datang kerja di Kupang, ikut proyek apa gitu kerja di Kupang. Dialah yang menyebarkan
tentang musik punk segala macam Woi, ini dia pengetahuan. ibaratnya kalau di agama nabinya ini ya. Iya. Ibarat Dia kayak memberikan ini. ibarat kayak pelaut yang pulang bawa cerita gitu. Kayak di pulau seberang itu ada ini, ada ini loh. Karena kan musik Dia punk itu berdongeng dan kalian mendengarkan. iya, gitu. karena musik punk itu kan nggak ada source yang bisa kita cari kan. Iya, iya. MTV tidak putar itu. Iya, iya. Di TV kita nggak mungkin dapat, di Iya. majalah kita nggak mungkin dapat. Iya. Jadi benar-benar underground yang dia tuh datang tuh dia bawa ini zin-zinnya anak-anak punk sini. Zin Zin tuh seperti kayak apa ya? Yang Buku-buku. pamflet bacaan tapi dia cuma 4-5 lembar gitu loh. Buku panduan. Iya, tapi bukan buku panduan, dia fotokopi gitu. Kayak kalau misalkan kita Jumatan di masjid-masjid yang ini iya, dikasih-kasih ada Al-Hidayah itu. Iya, gitu-gitu. iya. Yang 4-5 lembar bacaan. Nah, gitu-gitu. Zin-zinnya sini apa pang-pangnya pang-pang di Jawa dibawa dikasih buat kita baca. Nah, pada waktu itu pengetahuannya itu kan cuman yang kayak kalau mohak ya pang gitu. Oh, di situ ada. Iya. Ciri khas punk adalah enggak, maksudnya pemahaman saya pada waktu itu atau yang ada di otakmu. Ya anak-anak yang sepantaran saya ini, kami ini berpikir ya mohak itu ya pang gitu. Ya. Nah, karena saya nggak bisa mohak, akhirnya senior bilang, "Sudah tidak usah pang. Diapain? Ada temennya pang. Nggak perlu." Dicari jalan lain aja. Ada. Dicari komunitas Bener. lain bangsa. Bener. Abang-abangnya jahat anjing. Bener, ada. Dan memang Dia ada, jalan Pras. lain. Memang ada. Apa Jadi namanya? nggak perlu jadi anak pang. Ada Sakit temennya perutku. pang, sejalan sama pang, tapi dia nggak perlu mohak. Namanya skinhead. Jadilah skenanya itu namanya punk and skin. Aduh, ya Allah. Ini buat kaum-kaum yang nggak bisa mohak. Ya. Jadi kalau di Inggris itu kan skinhead itu kan dia working class, kelas pekerja, hooligan, Ya, sangat bola, fasis dan segala macam gitu kan. Maunya itu ya ciri-ciri khas skinhead di sana lah ya. Skinhead di Kupang pada waktu itu ciri khasnya adalah yang nggak bisa mohak. Yang nggak bisa mohak udah botak aja masuk skinhead gitu. Anjing, masuk komunitasnya syaratnya rambutnya harus bisa mohak anjing. Akhirnya saya skinhead lah. Waduh. Makanya mulai dari situ saya botak. Makanya waktu suci awal-awal saya botak kan. Karena Itu skinhead. gara-gara skinhead. Dari SMA skinhead. Jeans Wrangler. Dan pang kamu lupakan. Iya. Itu aku tidak bisa. Iya, cuman masuk sama ke aja, dalam- sama-sama aja. Jalan perjuangannya hampir sama lah. Oh, Punk and oke. skin ini. Gayanya pun berbeda. Hmm. Kalau skinhead itu jeans Wrangler. Oh, Cuman oke. kalau di luar kan asli. Punya Iya, saya KW. Yang Wrangler kalau kena matahari KW. panas. Ujungnya digulung, Hmm. ujung kakinya digulung, Doc Mart. Oh. Itu ciri khasnya tuh. Doc Mart tapi KW juga, tidak Doc Mart asli, Doc Mart KW. Kemudian baju selalu sisip dalam, kaos sisip dalam. Itu stylenya. Pakai beetle, pakai beetle. Gitu. Pakai yang tali ini. Ya, yang gitu. Karena kelas pekerja. Oh. Tapi kamu waktu itu kerja? Enggak. Kamu. Cuman skinhead itu lahir dari kelas pekerja. Oh. Jadi iya. working class. Jadi mereka itu lahir dari pemberontakan lah buruh-buruh di Inggris yang menentang revolusi industri gitulah ya kan. Dan pembahasan di komunitas waktu itu. Oh iya, akhirnya kita tahu. Oh, ada. Oh, berarti nggak hanya sekedar komunitas gaya-gayaan ya? Enggak. Ini ada pembahasan dan isinya di dalamnya. Iya, ada bacaan yang kita baca, yang kita tahu pergerakan segala macam. Makanya mulai dari situ, kenapa sekarang Abdur itu rebel banget kalau sama aturan sama pemerintah ya karena memang gitu. Dari dulu itu, dari saya zaman muda itu, saya kalau ngelihat sesuatu itu, saya tanya kenapa harus begini gitu. Kenapa harus begini gitu. Itu berarti kamu dalamilah komunitas itu. Iya. Oh, ya aku juga soalnya dulu komunitas black metal. Nah, black Jujur, tapi nggak tahu aku ngapain di situ. Nyanyi aja. nyanyi aja. Nyanyi. Minum darah ayam nggak? Bukan, anak itik. Ya, Anak itik. ya.
kemarin pagi Betrayer bendera kuning. Iya. Ia berkata, doakanlah diriku. Itu tuh. Itu di Metallic Clinic 1. Nah, betul. Saya punya kasetnya. Oh, kamu juga metal Ya kan, bukan. Karena itu Iya, tadi. itu. Dia sejalan itu. Lagu-lagu ini, Iya. lagu-lagu itu kan tidak bisa kita dapatkan di toko kaset. Bener. Tidak ada di MTV, Iya, nggak ada. tidak ada di radio. Bener. Mau tidak mau Melalui underground itu. underground. Iya. Akhirnya begitu ada yang dari Jakarta atau dari Jawa pulang bawa Metallic Clinic Iya. 1 gitu, kaset Metallic Clinic atau kaset marginal. Itu kaset aslinya cuma satu itu. Iya, betul, yang lainnya betul. kita copy semuanya. Iya, benar. Sampai suaranya Pakai- udah pakai tape 2 deck gitu. Iya. Kita kopi. Sama berarti zamannya. Kopi. Tapi aku Saya black sampai metal. akhirnya sampai di Jakarta tahun 2017 ya. Saya akhirnya ketemu dengan Bobby dan Mike, orang marginal ini yang asli. Marginal, iya. Makanya saya ketemu asli langsung, Mas Bobby dan Mas Mike. Di situ saya ketemu di wawancara radio. Habis itu saya main-main ke Basecamp ya? base campnya di Di mana? belakangnya Lenteng Agung. Ini apa namanya? Ahmad Kahfi. Di jalan MKV. Iya. Di MKV situ, Silaturasa di situ. Ini nama base campnya itu. Saya ke situ, baru saya mengaku lah di depan mereka berdua. Bang, mohon maaf bang, saya dulu waktu SMA saya kopi-kopi terus, kasetnya marginal. Ya karena susah banget nyarinya anjir. Sekarang saya datang, kalau ada yang ready stock saya pengen beli. Ada tapi. Ada, saya beli. Aduh anjir. Cuman yang album yang Negeri Ngeri itu udah Nggak ada. nggak ada lagi. Iya. Susah. Sekarang kita cari yang fisiknya ya, susah banget. Berarti kamu benar-benar mendalami. Kalau aku kan nggak ada musiknya aja gitu. Nah, Deng. Kalau musik Karena udah saya jalan, musiknya aku saya juga nggak bisa, gini nih. Bras. Anjing, kayak nyembah apa gitu. Tapi aku kayak, seru juga nih gitu. Keren. Kalau Kayak kalau gua saya anjir. kenapa nggak terlalu ke musik karena memang buta musik. Kalau aku Jadi saya ke suka musik. pergerakannya doang. Musiknya saya suka dengar, cuman saya Kan pergerakannya banyak melalui apa gitu. Kalau Iya. ini kan musik ya. pokoknya anti kemapanan kan gitu. Iya. Anti kemapanan. Dulu tuh kalau Fuck ada the system. orang ngerokok di pinggir jalan, kita lagi ngumpul, rokoknya puntungan dibuang langsung terus kayak merasa wah keren banget. Rebel. Anti kemapanan pokoknya. Iya. Pokoknya gitu-gitu. Oh, Abdur gitu dulu anjir. Tapi itu masa-masa awal-awal inilah. Sekarang ini kalau ke skena punk yang di Kupang bagus banget udah. Itu berarti udah seniornya dong. Harusnya. Udah enak aja. Saya sampai Malang pun saya masih punk, Pras. Kuliah pertama kali di Malang. Saya masih gabung di skena punk. Saya kenal dengan Begunda Lokwaru. Kemudian masih ikut lah gabung-gabung di perempatan, malam minggu apa segala macam. Juga nongkrong di pinggir jalan itu kamu. Masih waktu di Malang. Yang buat saya sadar itu adalah ada satu malam minggu saya tidak jadi nongkrong. Kemudian minggu paginya waktu saya mau cuci pakaian, saya di WhatsApp sama bukan WhatsApp, belum ada WhatsApp. SMS. Saya di SMS. Nokia 3300 saya masih. Saya di SMS ada namanya Ivan apa siapa ya namanya ya? Iya, Ivan kalau tidak salah. Anak pang ini. Anak pang. Beliau ini pernah juga ke Kupang dulu. Oh, dan pernah ketemu kamu di Kupang. Iya. Oh. Nah, beliau yang waktu tadi malam saya nggak jadi nongkrong itu, dia mabuk sampai overdosis. Jadi pagi itu mereka mau kebumikan. Terus meninggal. Akhirnya saya dijemput sama teman-teman yang lain, kami ke rumah dukanya. Saya sampai di rumah dukanya itu, ternyata beliau sudah punya anak 1, istri 1. Dan kamu nggak pernah tahu itu? Saya nggak pernah tahu. Kemudian yang bikin saya sedih itu adalah adik perempuannya. Jadi adik perempuannya itu begitu tahu kalau saya ini adalah teman dari almarhum dari Kupang, karena tahu almarhum ini pernah ke Kupang kan. Begitu tahu saya ini temannya almarhum, adik perempuannya itu langsung yang di kaki saya itu sampai kayak nyembah-nyembah gitu, Pras, minta agar kakaknya dimaafkan. Disitulah hati saya tuh ngerasa kayak saya nggak bisa nih hidup kayak gini terus. Saya nggak mau kalau saya mati kemudian adik perempuan saya sujud-sujud pada teman saya untuk minta maaf kayak gini gitu. Saya bilang saya nggak bisa nih. Saya pulang dari situ, saya udah nggak pernah lagi pakai itu Dokmart sampai hilang di kosan juga saya nggak peduli. Oh, itu titik awalnya. Iya. Dan mulai dari situ pertanyaanku, kamu juga ikutan mabok dulu? Sekali-sekali doang, by moment.
Jadi kalau mabuk- ada momennya. aja. Jadi tiap Mabuk. tidak tiap Tapi malam beneran minggu. mabuk kamu yang Tidak. Oh. 3 sloki, 4 sloki, hanya untuk menghormati. Menghormati. Ya. Dan semua yang lain gitu. Karena saya rasa nggak enak alkohol itu. Nggak Manis, pernah manis nggak enggak, pernah ada panas dapat doang. nikmatnya gitu. Iya, saya mending kopi, teh enak. Maksudnya ada manisnya gitu. Itu tuh nggak ada manisnya. Kan iya kan nggak ada Pang manisnya. syariah kamu. Iya Pang dong. syariah, betul. Pang syariah kamu. Enggak. Ya pang kan nggak harus mabok juga gitu. Balik dari situ itu titik balik saya itu Pras. Saya ke kampus, saya masuk jadi jamaah masjid di kampus. Dari situ belajar agama gitu. Oh, sebelum itu nggak ada sholat. Solait, cuman solaitnya itu ya kalau ingat aja gitu. Kalau lagi ada masalah. Kalau lagi ada masalah, kalau Baru lagi ingat. butuh menangis gitu baru saya sholat. Kalau tidak Habis itu sholat. pogo lagi. Pogo lagi. Nah di situ itu titik balik saya itu. Jadi itu kemudian nggak pernah lagi. Nah kemudian sampai saya ketemukan stand up comedy ini. Nah, Kan sebelum itu kan suka orasi-orasi di kampus segala macam, ikut demo. dan itu efek dari komunitas itu juga ya. Iya, maksudnya efek dari perlawanan dan segala macam kan. Jiwa muda ingin melawan dan segala macam. Kemudian ketemu stand up ini, itu tuh kayak ketemu surganya gitu. Kayak Berubah langsung ya. Iya, karena begini Pras. Di stand up itu kita tuh isinya kita materinya tuh terserah kita kan. Iya, Kita benar. boleh protes sepanjang set, Iya, boleh. boleh. Kita boleh nulis dan orang yang datang itu tahu kalau kita ini bakal protes. Iya. Tapi iya. mereka Udah siap dia. mau datang duduk dan dengerin. Kadang malah ada yang datang tuh bayar hanya untuk dengerin kita protes. Kemudian saya mikir kayak, wah, kok enak banget. Saya selama ini protes di jalan bakar-bakar ban tuh kayaknya kok orang nggak mau dengar gitu. Oh, berarti ada tempat baru lagi nih. Iya, kayak gitu. Wah, ini tempat yang pas banget. Stand up ini gitu. Oh, berarti perjalananmu dari punk baru stand up dengan proses hidup yang Akhirnya makanya waktu di stand up itu saya seneng banget tuh. Saya bilang, wah, ada ya ternyata kayak tempat gini. kayak ya. gini dan Tempat semua kayak orang gini. itu bercanda saja. Iya. Dan maksudnya kalaupun ada yang mau diambil serius ya ambil, tapi Iya, kalau iya, mau iya. ini ya kita Balik bercanda-bercanda lagi aja bercanda gitu. ya. Iya, karena apa bercanda. apa yang terjadi di kita udah kita bercandain aja biar enak gitu hidup Itu ini. dia, Udah gitu itu aja. dia. Iya. Penyempurnaan Gitulah. dari punk kamu berarti stand up. Iya. Benar. Kita Begitulah lanjut ke perjalanan. STMJ dulu. Ada Apa nih? subscriber tanya mari jawab. Wah. STMJ. Subscriber tanya mari jawab. Dari situ jandang orang Ahmad ini Sutowo. orang jahat. Ahmad Sutowo, sama Anda Mamat. dibayar berapa? Sama Mamat. Ini Ahmad Sutowo ini temannya Mamat, teman Mungkin, kuliahnya di Jogja. Mungkin di Mamat kali suruh tanya tuh jangan diundang gitu. Udah dibayar. Dianggap jahat Abdur goblok. Geser serius orangnya anjir. Al-Fazaf ini dari tadi Oh nanya iya mulu nih. benar. Apakah dalam podcast PWK ini Bang Abdur telat? Betul. Tadi 30 menit. telat 30 Kan menit ya? 13.30 kan harusnya standby ya? Iya Dim ya? Iya. Iya. Jam 2 Iya, mulainya. saya datang tadi jam 14.08. Kamu sering telat, Dur? Sering. Sering. Kenapa? Apa aja alasan apa ban bocor? Bukan. Apa? Ada alasan Depok longsor. Pernah. Iya. Pernah. Depok banjir Sawangan, Iya. daerah Sawangan tiba-tiba banjir. Pernah saya alasan Depok longsor pernah. Dan orang percaya. Enak ya itu ya tinggal di Depok ya. Gitu ya. Jadi manusia silver ketabrak gitu. padahal dia kan jadi patung doang kan. Kalau dia sampai ketabrak mobilnya yang salah, orang dia nggak gerak. Saking banyaknya maksudnya. Aduh, di mana-mana Ya, sih. gitu. Apa aja sih di Depok. Ya udah, telat. Kakak Abdur sunat kelas berapa? Anjir. Sebelum TK saya. Hah? Cepet Sebelum ya? TK 1 tahun. Waktu umur 1 tahun. Berarti nggak kebayang sama kamu rasanya atau Enggak, apa? saya Nggak merasakan. enggak terlalu ingat sakitnya kayak apa. Wih, nggak merasa kayak ada daging ruk gitu. Enggak terlalu ingat. Pokoknya saya ingatnya itu saya main mobil remote aja. Pakai sarung main mobil remote udah. Itu yang saya Jalan ingat. ngangkang gitu. Jalan ngangkang. Bener ya, harusnya anak gue secepatnya nih biar dia nggak Ya. terlalu kerasa gitu. Memorinya nggak, indera perasanya untuk tubuh kesakitan itu kan nggak tahu dia di Iya. umur segitu. Kalau saya sunat tuh kenapa saya
umur setahun sunat karena pada waktu itu dapat paketan kayaknya ya. Jadi kakak-kakak saya yang 2 orang ini kan kebetulan mereka sunat juga. Oh, sekalian aja nih. Sekalian aja saya juga sunat. Jadi saya masih kecil tuh biar nggak disunat. besok gitu sekarang aja. Berarti adik kakak semuanya sunat, dipotong di hari yang sama. Kami 3 orang semuanya sunat di hari yang sama. Duh, aku kelas 5 kerasa bro, gerek gitu. Tapi udah ngerti dong hadiahnya dikasihnya apa. Kalau saya dulu tuh PS aku dulu. Saya dulu tuh mobil remote tuh untung-untungan kayaknya cuma dikasih uang 10.000 apa ya. Itu saya sudah senang gitu. Enggak paham. Ganti. Bang, lu sama Mamat lebih pintar siapa? Mamat, lebih pintar Mamat. Yakin? Lebih pintar Mamat. Mamat tuh cerdas. Iya. Yeah. Cuman karena kebanyakan alkohol. Tuh denger ya Bang Wahyu ya. Iya, gue juga merasa gitu. Mamat lebih pintar. Banyak asupan-asupan yang ada di otaknya. Habis. Oh habis dah, langsung aja kita ke games. Bakso aci, tebak soal dengan ciri-ciri. Asik. Okay. Tebak soal dengan ciri-ciri Ya. Oh. Sweet dulu. Yang menang nulis. Oke. Anda Kamu yang nebak berarti. Ya. Apa temanya? Finalis 16 besar suci 4. Waduh, saya masih ingat gak ya? Aku ya. 16 besar ya, jangan Anda tulis yang free show loh. Bukan, 16 besar benar. Ya. Saya 3 kali ya saya nanya ya. Iya, tiga ciri-ciri. Orang Cina. Bukan. Oh, bukan, berarti dia bukan. Yang kedua. Orang Jawa. Bukan. Bukan orang Jawa juga. Bukan orang Jawa. Terakhir kalau seandainya belum benar, aku kasih clue. Oh, Oke. Bukan sudah orang ya. Cina, bukan orang Jawa. Cina, bukan orang Jawa. Kemudian orang Sumatera. Yes. Mau minta clue dari Ekuat atau kamu mau langsung jawab? Saya aja jawab ya. Ya. 16 besar suci 4. Newendi. Bener. Orang Sumatera siapa lagi selain Pras? Newendi. Bangsat. Aku mau kasih clue tadi ini. Astagfirullah gitu. Astagfirullah. Pecah pala. Pecah pala. Pecah pala. Oh, gitu. Kau Saya tulis. apa temanya nih? Temanya masih sama. Coret. Oh, saya coret Pras dong. Ya, terserah seperti apa. Oke. Langsung ada di kamera tuh. Saya Ya. sama ini. Masih sama. Oh, gampang. Masih sama ya. Makin mengecil dong. Makin gampang. Ayo. Ya. 3 ya. 3 kali pertanyaan. Orang Jawa. Iya. Wah. 1. Mukanya buluk. Iya lagi. Yes. Sudah tahu. Suka bacot di Twitter. Iya lagi. Benny. Kok bisa langsung? Orang Jawa kan banyak. Gak tahu, kebayang aja langsung di otakmu orang yang aneh tuh Benny. Harusnya dia orang Medan ya. Siregar loh. Siregar dia. Salah seharusnya saya iyain ya. Masalahnya kan logatnya logat Jawa. Iya. Kan? Harusnya saya bilang dia orang Medan. Aduh, Saya kenal lagi cepat sudah. Suka ribut di Twitter. Sekali di Twitter. Dasar Benny bacot. Bikin saya kalah Benny bacot. Oke, lagi. Apa nih temanya nih? Loh. Oh, masih sama. Ganti aja temanya kali ya Dur ya. Kita aja yang ganti ya Dur ya. Ya. Apa Dur? Kamu? Apa ya? Klub bola. Klub bola Indonesia apa luar Indonesia nih? Luar Indonesia.
Mampus. Banyak banget itu. Liga Australia, Liga Korea, Liga Jepang, Liga Enggak, ini Brasil. Liga Itali. Boleh Liga Italia. Ya. Seri A sampai seri D2. Boleh. Ya, ayo. Aku dulu nih ya. Ya. Wah, susah juga. Nih. Sebelum kamu jawab clue-nya, aku yang ngasih clue duluan. Dia salah satu klub bagus tahun 90, tidak untuk tahun sekarang. Dan dia punya striker legendanya rambutnya panjang. Oke. Silahkan. Oke. Sekarang di Seri A. Pertanyaan pertama tuh. Di Serie A. Satu ya. Oke, sekarang di Seri A. Apakah penyerang berambut panjangnya dia ini bernama Batistuta? Ya. Ya. Pesina. Hah? Pesina pasti Anda mau jawab. Enggak. Apa? Kan Pesina lagi nggak di Seri A sekarang. Siapa kira-kira? Apakah dia pernah duet dengan Totti? Betul. AS Roma. Oh, oke. Salah. Fiorentina. Kan dia nggak pernah duet dengan Totti. Nah iya, tapi kan kamu nanya apakah Batistuta pernah duet dengan Totti. AS Roma. Bener, Mamat lebih pinter ternyata anjir. Dikit lagi gue udah kirain anjir dia akan jawab Fiorentina. Salah pertanyaan saya. Antara Roma atau Fiorentina? Iya Maksud kan, saya mau mengeliminasi awal- ini awal Roma. aku kan dia pernah menjadi Apakah klub papan itu atas. pernah punya striker Totti? Harusnya gitu. Nah harusnya gitu. Ini udah kayak Ariel waktu di Papua. Asik. Ariel kan gitu nyanyi di Papua waktu Pakai itu. begini? Iya. Biar disangka ini orang Papua. Iya. Apa saya ya? Terakhir. Klub ya? Ya. Jadi seru gitu gamesnya. Oke. Apakah sekarang dia di Serie A? Nah, sama. Tidak. Anjing. Apakah klubnya berwarna hitam putih? Tidak. Terakhir. Apakah Nanti saya kasih clue habis itu. apakah jersey-nya berwarna marun? Betul. Mampus. Nah, clue-nya adalah dia erat kaitannya dengan musang. Kalau Roma kan serigala. Ya. Dia nih kaitannya dengan musang. Satu lagi. Ah. Kasih satu lagi dong. Bisa aku jawab nih. Dia away-nya putih. Marun tadi home. Regina apanya musang? Regina mah istrinya Charis Van Houten. Salah. Dia hubungannya dengan musang. Coba kamu ingat musang. Musang. Como? Ayo musang. Musang naik motor. Ayo. Gak tahu warna tapi dia marun kan? Marun. Aduh. Away-nya putih. Musang. Conte pernah ngelatih. Conte pernah melatih di situ. Iya, sebelum di Juve. Wah. Musang. Ascoli. Musang. PSP Padang. Gak tahu Dur, gak kalah Dur. AS Bari. Aduh Bari anjing. Emang Bari musang? Bari musang. Mana ada Bari musang? Bari William musang. Ini kamu jangan kasar ya Dur ya. Jangan kasar ya Dur. Iya, kan? Bari gak ada musang. Coba. Bari William. Bari William.
Musang naik motor. Goblok. Udah Aduh, musang anjing, naik jangan motor. ke situ, aku astagfirullahaladzim. Bari William. AS Bari, karena saya nggak tahu juga lambang Bari itu apa. Iya maka aku nanya, kamu bilang lambangnya ada hubungannya dengan musang AS Bari. anjing. Sudah. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Abdur. Sama-sama. Lancar terus dan buat teman-teman sebentar lagi di bulan apa? Januari Tanggal 22. 22 itu ada show-nya bernama Abdur apa Abdur? Namanya Rewrite. Di mana udah ada Di tempatnya? PIC Wisma Stako sebelahnya Kokas. Harga tiket? Bentar saya. Nggak tahu ya. Ada udah IG saya keluar tuh. promonya ya. Sudah, mulai tiketnya mulai dijual tanggal 26 November. Oke. Dan itu Abdur akan stand up 1 jam lebih teman-teman. Ya. Dengan ada atraksi makan api katanya. Ada juga melahirkan singa. Oke teman-teman PWK jangan lupa subscribe, like, dan share dan komen siapa lagi yang harus kita undang. Abdur udah nih. Ya kemarin Ari kalian minta Kriting, Abdur. Ari Ari Kriting ntar lagi. Oke teman-teman sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.